Setelah Anda mengetahui yang namanya transverse Mercator, kita bisa bicara sesuatu yang bernama Universal Transverse Mercator. Jadi dia itu sama, dia itu pada prinsipnya adalah transverse Mercator, yaitu si silinder yang mengelilingi bumi gitu ya. Tapi mengelilingi buminya itu tidak statis. Tapi bayangin bayangin aja ya, karena saya nggak punya kertas transparan di sini, harusnya ada kertas transparan gitu ya, atau mika gitu untuk saya praktikumin. Tapi bayangin ini kertas mika, jadi ini transparan, dan bayangkan ada bola di dalamnya. Jadi bolanya itu akan statis, tapi silindernya lah yang akan berputar, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita akan habis putar ya, dan dia akan balik lagi ke tempat semula, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya silinder tadi diputar gitu ya, nah dia akan mendapatkan, tentunya meridian yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita yang pertama meridiannya di sini, lalu kita putar, dia akan dapat meridian yang di sini gitu ya. Bayangin dia keputar. Lalu dia akan pelan-pelan dapetin semua meridiannya. Nah, jadi meridian-meridian tadi itu akan tergambar dengan cara seperti ini. Jadi misalnya ini area yang di sini gitu ya, katakan diambil, dia akan membentuk area yang di sebelah sini. Lalu kalau misalnya diputer, dia akan menggambarkan di area yang misalnya di sebelah sininya. Nah, dia akan begini. Dan pelan-pelan bumi kita akan tergambarkan, bisa dilihat di sini mulai ada Afrika gitu ya. Jadi kayak puzzle pelan-pelan pelan-pelan. Jadi kayak ngebukain, kayak bayangin ada globe terus kita kulitin satu-satu kayak kulit jeruk gitulah kira-kira. Itu adalah si Universal Transverse Mercator. Nah, hal ini kita bisa gambarkan dengan seperti ini gitu ya. Jadi kita punya meridian ke 180 derajat gitu ya. Itu ada somewhere in the Pacific gitu ya, dan lagi-lagi ini adalah konvensi internasional. Kenapa di situ ya? Ya karena ada orang-orang yang janjian udah di situ aja gitu. Nah, jadi di meridian ke 180 ini adalah awal di mana Anda menghitung zona-zona UTM Anda. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada yang namanya 1N, 1S gitu ya. Itu artinya zona 1 di north atau utara dan zona 1 di selatan gitu ya atau south gitu. Lalu ke sebelah kanan dia itu ada zona 2N dan 2S. Lalu ada 3N dan 3S. Semua zona ini dia itu ukurannya adalah 6 derajat. Ya, 6 derajat itu sekitar ini bukan sama dengan ya, sekitar lah ya, sekitar 666 kilometer. Wow, gitu ya. Karena sebenarnya bukan karena apa-apa, karena 1 derajat itu kira-kira adalah 111 kilometer, kira-kira gitu ya. Nah, jadi 6 derajat, bayangkan 360 derajat dibagi 6 derajat, kita memiliki 60 zona. Oke? Jadi seluruh bumi kita memiliki 60 zona UTM. Dan lagi-lagi ya di sini ya, bumi dibagi menjadi beberapa zona, dimulai dari meridian 180 gitu ya, karena 360 dibagi 2 gitu ya, di 180 lah dimulai, lalu dihitungnya itu dari si 180 ini, muter ke seluruh bumi dan akhirnya dapat 60 zona. Oke, jadi ada 60 lembaran-lembaran peta kecil ini, gitu ya. Ya, anggap saya sedang melingkari yang satu itu doang gitu ya. Susah soalnya pakai mouse. Nah, lagi-lagi biar rekan-rekan yakin di sini, kita akan melihat itu dari utara. Jadi kalau dari utara, di sini ya, ini adalah si meridian 180 derajat ya di sini, ya. Dan itu adalah si somewhere in the Pacific lagi-lagi gitu ya. Kalau dia itu ngarahnya ke sini, kalau kita lihat dari samping, artinya kalau dari utara tadi yang saya bilang, dia itu akan berputar anti clockwise gitu ya, tidak searah jarum jam. Nah, jadi lagi-lagi dihitung zona 1, zona 2, zona 3, dan seterusnya sampai dengan zona ke-60. Karena lagi-lagi satu zonanya itu adalah 6 derajat, kira-kira seperti itu. Nah, Universal Transfer Mercator ini kalau misalnya kita akhirnya gitu ya, si silinder ini kita potong-potong gitu ya, kita potong-potong lalu kita jajarin satu-satu, jadi yang balik yang ke sini nih. Jadi kita nggak serta-merta ngebuka silinder doang, tapi ini nih, kita membicarakan sesuatu yang di sini ya. Jadi kita jajarin satu-satu, lalu yang kosong-kosong kita trace gitu ya, kita kasih isi lah, kita yang bolong-bolong ini tuh, nih ada bolong ya, itu diisi, diisi, diisi. Akhirnya kita memiliki satu hal yang namanya UTM zone numbers. Lah,
Zone numbers itu yang tadi yang sudah saya sebut, ada 1, 2, 3, dan segala macam. Dan di sini kita langsung bisa bilang gitu ya, katakan kita sedang bekerja di mana ya, misalnya di Bandung aja lah gitu, di sini gitu ya. Bandung itu, dia zonanya apa? Kita bisa lihat, oh dia zona itu di zona 48, oke. 48-nya, utara atau selatan gitu kan, nolnya itu di sini. Kalau nolnya di sini gitu ya, berarti oh dia itu Bandung itu adalah 48 S gitu ya. Dan ini rekan-rekan harus benar-benar mengerti kenapa, karena biasanya kalau misalnya Anda melakukan proyeksi peta yang paling sering digunakan itu adalah UTM ini ya, atau Universal Transverse Mercator ini. Jadi Anda cukup tahu gitu ya, cukup memiliki UTM zone numbers ini sebagai contekan gitu ya. Nah, Anda pengen tahu Anda itu di mana, itu tinggal kayak gitu aja, tinggal lihat di peta gitu ya. Oh, saya itu di katakan lagi di mana lagi ya, di sinilah gitu ya, di Kalimantan gitu, yang mendekati ekuator gitu ya. Oh, jadi ternyata dia itu masih di 48, tapi 48 yang antara mungkin dia itu udah deket nol, masih selatan, atau udah agak ke utara. Kira-kira seperti itu bacanya. Nah, lagi-lagi ini zonanya, dan caranya itu kalau misalnya Anda tidak benar-benar tahu di peta Anda di mana, Anda bisa menggunakan tool ini gitu ya. Jadi tool ini namanya Geographic to UTM Coordinates Converter Example. Nanti Anda bisa klik aja ya. Saya nggak akan tunjukkan di sini mungkin, atau nanti saya tunjukkan tapi tidak di segmen ini ya. Dan nantinya kita akan juga belajar bagaimana sih sebenarnya proyeksi UTM di wilayah Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya kita wilayahnya ini ada di wilayah nomor berapa saja.